Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Dewan Juri yang saya muliakan dan saya hormati, para peserta lomba pidato yang saya banggakan, serta seluruh masyarakat Indonesia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak penyelenggara, yaitu media, Kejar Mimpi Loksemawe. Semoga kegiatan yang dilakukan ini membawa banyak kebermanfaatan bagi kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya, Rohimatul Inayah, akan membawakan pidato kemerdekaan dengan judul Peran Pemuda dalam Merefleksikan 76 Tahun Kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tidak terasa bahwa sudah 76 tahun kita merdeka dari penjajahan asing. Suara-suara pekikan merdeka bergema di setiap pelosok negeri, mengumandangkan, menyorakan, dan meneriakkan kemerdekaan dengan tegasnya. Merdeka! 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 Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seharusnya peringatan Hari Kemerdekaan ini dapat dijadikan momentum untuk merenungkan jasa para pahlawan, sekaligus merenungkan kembali bagaimana kondisi negara ini. Apakah merdeka yang dikatakan sudah sepenuhnya dirasakan atau justru malah terjajah secara tidak langsung? Apakah setelah pidato kemerdekaan 76 tahun lalu kita sudah sepenuhnya merdeka? Secara fisik, memang kita sudah merdeka dan diakui sebagai sebuah negara yang berdaulat. Namun, ada hal lain yang wajib kita pahami, bahwa penjajahan sekarang ini lebih mengarah kepada mental. Globalisasi membuat segala hal cepat berubah dan tak disangka hal ini mengancam kedaulatan negara. Kedaulatan negara saat ini terancam bukan dengan perang senjata, namun oleh perang ideologi, gagasan, produk, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, pengangguran, perpecahan, maraknya penyakit, kejahatan, dan pelanggaran hukum seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta penyalahgunaan narkotika. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, salah satu cita-cita mulia yang ingin dicapai oleh kemerdekaan bangsa ini adalah mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, baik dari suku, daerah, agama, jenis kelamin, kedudukan strata sosial, dan sebagainya. Namun demikian, harus diakui bahwa cita-cita mulia tersebut belum sepenuhnya tercapai hampir di berbagai aspek kehidupan. Jika kita menilik sejarah, dulu Insinyur Soekarno pernah berkata bahwa perjuangan kami lebih mudah karena hanya mengusir penjajah, namun perjuanganmu lebih sulit karena akan melawan bangsa sendiri. Terbukti hal tersebut benar adanya. Kini bibit-bibit perpecahan terlihat dari berbagai sudut kehidupan, terlebih karena adanya media sosial yang tidak terkendali. Untuk itu, sebagai pemuda-pemudi generasi bangsa ini, maka sepatutnya kita meneruskan perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kedaulatan bumi pertiwi. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, dalam rangka mengatasi kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan keterbelakangan, generasi muda harus menjadi generasi yang cerdas, harus mampu menguasai dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik dan juga sesama. Agar apa? Agar tidak menjadi bangsa yang terbelakang. Kemudian yang kedua, agar tidak terjadi perpecahan di antara suku bangsa Indonesia, maka diperlukan sikap persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku agama, adat istiadat, bahasa, dan kebudayaan. Di tengah-tengah perbedaan itulah seharusnya kita tetap dapat bersatu jika kita memiliki sikap hormat menghormati, saling menghargai dan bekerja sama satu sama lain, dan menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dengan seksama. Peran pemuda yang ketiga berkaitan dengan banyaknya penyakit. Generasi muda yang sehat adalah aset bangsa dalam pembangunan.
Agar tercipta generasi yang sehat, mereka harus selalu berperilaku sehat dengan cara menjaga kebersihan diri, makan makanan yang sehat, dan rajin berolahraga sehingga terjaga kesehatannya. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan baik sehingga terhindar dari tertularnya penyakit. Bahkan, kita juga harus menjadi pelopor dan penggerak bagi masyarakat untuk selalu berperilaku hidup sehat. Selanjutnya, yang keempat, agar tidak terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme, generasi muda sebagai calon pemimpin di masa depan harus membiasakan sikap jujur dalam segala sesuatu. Sikap jujur harus menjadi kebiasaan hidup di kalangan generasi muda. Sekecil apapun tanggung jawab yang diberikan harus mampu dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Dan yang kelima, banyaknya persoalan bangsa yang disebabkan oleh kejahatan dan pelanggaran di masyarakat maupun para elit. Generasi muda bisa melakukan kampanye kepada masyarakat untuk sadar hukum dan taat hukum dengan menggunakan cara-cara yang kekinian, misalnya melalui jejaring media sosial. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwa makna kemerdekaan saat ini adalah bebasnya bangsa Indonesia dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, wabah penyakit, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelanggaran hukum. Hal itu pasti dapat terwujud jika kita berupaya dengan baik. Dapat kita lihat bahwa peran generasi muda sangatlah penting untuk dapat mengupayakan hal tersebut agar negara Indonesia benar-benar mencapai tujuan dan cita-cita yang diharapkan sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Wahai generasi penerus bangsa, sudah saatnya kita bangun dari tidur panjang ini. Banyak pemuda yang telah berjuang mengharumkan tanah air. Mari membangun generasi muda ini untuk negeri ini dimanapun kita berada, dari lingkungan sekitar sampai kancah internasional. Ingatlah perjuangan panjang para pendahulumu berabad-abad lalu. Jika kau tumbangkan hanya karena nafsu, sungguh hinanya dirimu. Ingatlah itu, wahai generasi muda, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Akhir kata, dirgahayu negeriku, tetaplah menjulang tinggi seperti Garuda dan mengarungi bumi pertiwi tercinta. Selamat hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Pandemi COVID-19 ini tidak boleh melunturkan semangat kita dalam membangun bangsa. Mari terus kobarkan semangat nasionalisme sebagai modal dalam berjuang mengisi dan mempertahankan kemerdekaan di masa kini. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.